Saya selalu bilang bahwa modal tidak selalu semata-mata uang. Emang si Charles Bolt ini punya modal untuk bangun hotel? Nggak punya kan? Tapi dia punya modal lain. Dia punya 5 modal lain yang paling utama. Hai guys, jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya kamu selalu mendapat info-info terupdate dari video aku. Dan, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu dan jangan lupa like-nya. Thank you. Bagi kamu yang ingin ikut webinar dari Bapak Chandra Putra Negara secara langsung, kamu bisa hubungi link deskripsi di bawah ya. Oke, aku Junior Cesar Valova, and always salam hebat, luar biasa. Enjoy the video. Dengan sebuah cerita. Cerita ini saya ambil dari buku Badai Pasti Berlalu, halaman ke-78. Nah, kisah ini bercerita tentang kisah seorang resepsionis. Nah, topik saya malam hari ini ada hubungannya sama cerita ini. Nah, kisah seorang resepsionis, saya bacakan ya. Suatu malam, ada seorang pria tua dan istrinya masuk ke sebuah lobi hotel di Philadelphia. Semua hotel besar di kota ini telah terisi. Bisakah Anda memberikan kami satu kamar aja, kata pria tua tersebut. Pegawai hotel menjawab semua kamar telah penuh karena ada 3 event besar yang bersamaan diadakan di kota ini. Tapi saya tidak bisa membiarkan Anda untuk berhujan-hujan di luar sana pada saat jam 1 dini hari seperti ini. Kebetulan saya diberi fasilitas kamar, tidak besar sih, tapi saya menawarkan bersediakah Anda berdua tidur di kamar saya. Keesokan harinya pada saat membayar tagihan, pria tua itu berkata pada si pegawai hotel, kamulah orang yang seharusnya menjadi bos hotel ini, karena kamu melakukan pekerjaanmu dengan senang hati dan mau melayani. Mungkin suatu hari saya akan membangunkan sebuah hotel untukmu. Nah, si pegawai hotel hanya tersenyum lebar mendapatkan pujian tersebut. Ya, dan dia sudah melupakan kata-kata pria tua tersebut karena dia pikir dirinya hanyalah seorang pegawai biasa dan tidak mungkin tiba-tiba ada tamu yang mau membangunkan hotel. Nah, kira-kira 2 tahun kemudian, pegawai hotel tersebut menerima surat yang berisi tiket pesawat ke New York dan undangan sebagai tamu kehormatan pasangan suami istri yang dulu pernah menginap di hotelnya. Setelah berada di New York, si pria tua mengajak pegawai hotel itu ke sudut jalan antara Fifth Avenue dan 34th Street. Nah, lalu dia menunjuk sebuah bangunan yang luar biasa megah dan mengatakan, Charles, itulah hotel yang saya bangun untuk kamu kelola. Pegawai hotel itu adalah Charles Bolt yang menerima tawaran William Waldorf Astor. Ya, si pria tua untuk memimpin Hotel Waldorf Astoria. Hotel Waldorf Astoria itu salah satu hotel yang cukup terkenal. Waktu saya ke Eropa itu juga salah satu hotel yang cukup terkenal ya di Eropa. Yang merupakan salah satu hotel terbaik di dunia. Kisah sederhana Charles Bolt ini menegaskan bahwa sikap kita dalam bekerja itu sangat menentukan keberhasilan kita. Bila kita bekerja hanya untuk mencari uang semata, maka karir dan hasil yang kita peroleh akan biasa-biasa aja. Namun jika kita bekerja dengan hati yang mau melayani, senantiasa percaya bahwa pelayanan kita akan menjadi berkah untuk orang lain, maka kita akan memperoleh hasil yang luar biasa. Nah, saya tutup dengan sebuah quotes, apabila Anda selalu memikirkan orang lain, maka Tuhan akan selalu memikirkan diri Anda. Apabila Anda selalu memikirkan diri sendiri, maka Tuhan akan selalu memikirkan orang lain. Nah, buku ini sudah saya tulis di halaman 78 sampai 80. Ketika saya membaca kembali isi buku Badai Pasti Berlalu, masih banyak sekali kisah-kisah menarik di dalam, seperti kisah Bill Evans, si pendayung handal, bagaimana dia itu mengorbankan medali emasnya, kemudian kisah Bob Whelan, pelari dengan kedua tangan, tidak punya kaki. Bill Evans dia mendayung, dia mengorbankan medali emasnya demi menghadiri anaknya, tapi anaknya 25 tahun kemudian yang mengikuti Olimpiade, dan dia memenangkan medali emas itu untuk ayahnya. Banyak sekali kisah-kisah inspiratif di dalam. Tapi saya mau tegaskan ke kisah, yaitu kisah daripada si Charles Bolt ini. Nah, Charles Bolt ini sudah sangat jelas bahwa kita, padahal kamar itu udah penuh, tapi dia selalu mengusahakan selalu ada kamar. Ya kan zaman dahulu kan hotel check-in itu kan selalu walk-in ya. Walk-in itu artinya kita kalau nggak beli voucher, kita langsung masuk ke hotel setempat untuk siapa tahu dapat kamar. Tapi dia selalu usahakan ada kamar. Meskipun itu kamar adalah kamarnya dirinya. Tapi bagaimana pelayanan satu orang reception? Rezekinya berubah nasib, tiba-tiba dia bisa menjadi pemilik hotel. Sekarang pertanyaannya kepada Anda. Saya tahu Anda yang ikut
webinar pada malam hari ini, mungkin saat ini Anda masih mahasiswa. Mungkin saat ini Anda masih SMK. Mungkin Anda saat ini masih seorang karyawan atau karyawan. Saya tahu Anda sedang meniti karir dan masa depan. Anda saat ini itu sedang membangun masa depan. Ya, mungkin saat ini penghasilan Anda masih belum pasti. Tadi ingat nggak Pak Andri ngomong apa? Waktu awal memulai bisnis ini, nggak punya modal sama sekali. Saya selalu bilang bahwa modal tidak selalu semata-mata uang. Emang si Charles Bolt ini punya modal untuk bangun hotel? Nggak punya kan? Tapi dia punya modal lain. Dia punya 5 modal lain yang paling utama. Modal pertama adalah kejujuran. Itu yang paling utama. Modal kedua dia itu apa? Modal pelayanan. Nah, dia mau melayani dengan hati. Ketika yang Anda layani adalah seorang bos besar, ya Anda tidak tahu dia itu bos besar atau tidak, tapi Anda melayani dengan hati, bisa jadi nasib Anda berubah seketika ketika Anda betul-betul melayani dengan hati. Kalau Anda berkata bahwa modal uang adalah yang paling utama, selalu saya tekankan, itu bukan yang paling utama. Modal yang ketiga itu apa? Integritas sudah pasti. Kedua, pelayanan dengan hati. Modal yang ketiga, dia modal dengan ketulusan. Kalau Anda hari ini menjual sebuah produk, KK Life Force, kalau yang Anda layani tiba-tiba Anda nggak tahu suatu hari orang yang Anda layani itu puas, dan punya cek ternyata suatu orang itu adalah seorang calon bupati, dia bisa memperkenalkan KK Life Force itu ke seluruh jaringan bupati, ke seluruh jaringan teman-temannya. Itu yang terjadi di Tomohon. Ya, saya bertemu, saya mau angkat kisahnya Pak Yoce Paringkuan. Beliau mensponsori ada satu orang sekretaris wali kota, istrinya. Kalau Anda mensponsori seseorang yang tepat, kita tidak pernah akan tahu. Ketika dia cocok dengan KK Life Force, dia kenalkan ke seluruh jaringan teman-temannya, bahkan di seluruh Jakarta. Dalam waktu cuma 3-4 bulan menjadi Crown Star Director. Kita nggak pernah akan tahu. Ya, sekali lagi saya tegaskan, kita tidak pernah akan tahu nasib kita ke depan itu seperti apa. Tapi saya cuma tahu satu hal. Anda selalu jangan bilang bahwa bisnis itu modal yang paling utama. Modal yang paling utama. I'm disagree. Saya tidak setuju sama sekali. Saya selalu tegaskan itu. Dan yang keempat, apa yang ditawarkan oleh seorang Charles Bolt, selain modal kejujuran, dia memiliki modal satu. Selain ketulusan, kejujuran, integritas, dia memberikan modal apa? Dia memberikan modal apa ya? Barang miliknya. Yang mana kamarnya. Toh dia mengatakan, saya malam ini bekerja dari jam malam sampai pagi. Saya nggak tidur. Tapi dia mau menukar kamar miliknya kepada pengusaha itu tadi. Dia nggak tahu itu pengusaha atau apa. Tapi dia menggunakan hatinya. Nah, itu modal apa? Itulah betul-betul saya menggunakan modal hati. Ya, jadi ketika modal hati itu adalah modal di atas segala-galanya. Nah, saya percaya ketika Anda memberikan itu, hasilnya itu luar biasa. Karena saya mau memberikan satu informasi yang sangat luar biasa di akhir sesi saya ini. Tetapi ada baiknya saya menggunakan kisah Charles Bolt yang menjadi karyawan daripada William Waldorf Astor, ya, yaitu Astoria Group, yang salah satu hotel terbaik di dunia. Bagaimana nasib seorang resepsion tiba-tiba menjadi pemilik hotel? Anda mungkin hari ini seorang reseller komunitas Yes, tapi kita tidak akan tahu kalau suatu hari tiba-tiba nasib Anda berubah menjadi seorang Royal Crown Star Director. Anda bisa punya mobil mewah, bisa punya rumah mewah, dan bisa traveling ke Turki tahun depan, mungkin tahun depan bisa ke Amerika. Kita tidak pernah akan tahu. Tapi yang saya tahu satu hal, 4 modal tadi never lie, tidak pernah berbohong. 4 modal tadi itu sudah fix dan jelas bagaimana mengubah totalitas nasib dan masa depan. Dan itu sudah terbukti. Ya, saya hari ini, saya mau tegaskan, kalau menurut kisah Badai Pasir Berlalu, saya berangkat dari orang yang bukan cuma punya modal, nggak punya modal, minus. Saya starting bisnis ini, saya pinjam uang. Saya starting bisnis ini, saya harus menanggung hutang. Bisa Anda bayangkan. Kalau saya flashback 23 tahun yang lalu, kondisi saya, yang sudah saya tuliskan semua di buku Badai Pasir Berlalu, kondisi saya jauh lebih parah dari Anda semua yang mengikuti webinar ini. Jadi kalau Anda hari ini kondisi Anda sedang susah,
kondisi Anda saat ini lagi sulit, kondisi Anda saat ini lagi berat hidup kalian, kondisi saat ini hidup Anda sedang tertimpa masalah, mungkin kondisi saat ini Anda sedang di negeri orang, sedang mengais rezeki. Saya ingin berpesan satu hal kepada Anda semua, badai pasti berlalu. Percaya sama saya, karena sebagus apapun program KK Indonesia, sebagus apapun produk KK Indonesia, sebagus apapun perjalanan KK Indonesia, segampang apapun Anda memasarkan produknya, tidak akan jalan kalau Anda belum change your mindset. Kalau di otak Anda saat ini masih bisnis itu butuh modal, butuh modal, butuh modal, butuh relasi, dia nggak punya relasi. Ketika saya percaya, ketika hari ini Tuhan sudah membuka rezeki untuk kalian, seketika itu saja Tuhan akan memikirkan diri Anda. Karena Anda selalu modalnya apa? Modal memikirkan orang lain. Itu yang paling kelima. Saya tahu mungkin saat ini Anda butuh penghasilan. Saya tahu mungkin saat ini Anda lagi dirundung hutang. Saya tahu Anda saat ini mungkin sedang punya masalah finansial. Tapi percaya sama saya, Anda hari ini punya masalah finansial. Anda lagi dirundung hutang. Anda lagi punya masalah. Itu karena satu. Karena ulah dan perbuatan Anda sendiri. Loh kok bisa gitu, Pak? Jelas. Ulah dan perbuatan Anda itulah yang menyebabkan hari ini hidup kita itu adalah buah dari perbuatan kita. Entah itu 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Nasib Anda 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ditentukan dari keputusan Anda hari ini. Kalau si Charles Booth tidak membuat keputusan menggunakan 5 modal tadi, modal ketulusan, modal hati yang tulus, modal memberikan segala-galanya, maka saya percaya hari ini seorang Charles Booth nasibnya tetap seorang reception. Semua orang saya percaya hari ini yang ikut komunitas Yes ini pun, yang ikut seminar ini malam hari ini pun, Anda semua pasti punya satu keinginan untuk apa? Untuk mengubah nasib. Saya tahu. Tapi percaya sama saya, nasib itu tidak akan berubah kalau Anda tidak punya 5 modal utama tadi. Hari ini pun, Anda kalau ngelola uang 1 juta aja nggak bisa, ngelola uang 10 juta aja nggak bisa, gimana Anda mau ngelola uang 1 miliar? Nggak akan bisa, karena saya percaya hukum proses itu tidak pernah berbohong. Orang yang bisa mengelola uang 1 miliar dan akhirnya jadi 10 miliar, itu karena dia sudah berdarah-darah, dia sudah paham how to manage money, dia sudah ngerti apa yang harus dilakukan dengan uang 1 miliarnya. Dan seseorang tidak akan pernah mendapatkan uang 1 miliar kalau dia sendiri nggak pernah melewati proses bagaimana dia membayar hutangnya yang sekian puluh juta rupiah tersebut. Saya kalau baca DM Instagram saya itu selalu ketawa. Tiap hari ada aja orang minta duit, minta sumbangan. Ya kan, Pak ini saya kurang uang 30 juta, bisa nggak Bapak bantu saya? Bahkan manajer saya, staf saya itu pernah ditelepon. Ya kan, di WA call, video call. Permisi, saya mau bicara sama Pak Chandra, bisa? Iya, kenapa? Saya punya hutang 500 juta. Bisakah Pak Chandra membantu melunasi hutang saya? Saya janji nanti akan cicil, bla 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 bla. Who the hell are you, man? Ya kan? Kamu sangka saya ini siapa? Tuhan datang dari langit mau melunasi kamu punya hutang. Yang buat ulah kamu. Yang cari hutang kamu. Lah kok nyarinya ke saya gitu loh. Saya kan bingung sama netizen-netizen ini. Nah, itulah sebab. Maka hari ini, apapun masalah problem Anda, kuncinya satu, Anda sendiri itu belum pernah belajar bagaimana cara meraih kesuksesan dengan benar. Kalau Anda ngerti ilmunya Charles Booth ini, dia seorang reception. Apakah dia dihina? Pasti sering. Apakah dia sering ditolak? Pasti. Apakah dia pernah dimaki-maki konsumen? Setiap kali dia reception. Reception itu garda terdepan. Sama seperti Anda reseller. Tapi kalau Anda baper, Anda itu dikit-dikit, aduh bisnis ini sulit. Anda nggak mungkin ngubah nasib seperti Charles Booth. Tidak pernah akan mungkin. Trust me. Karena apa? Karena nasib Anda itu akan benar-benar berubah kalau Anda betul-betul menerapkan 5 model yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Nah, kalau Anda pengen belajar lebih dalam, silakan memiliki buku ini. Dan nanti di bulan Desember, kita ada karakter building camp terakhir di tahun ini. Ya, nah silakan Anda ikuti. Dapatkan tiketnya di sana untuk kita belajar untuk mengubah cara berpikir kita untuk menjadi pribadi yang lebih positif ya. Dan kejutan apa yang saya janjikan malam hari ini, tanggal lagi saya nggak boleh sebut tanggal ini jadinya ya. Nanti simak aja, kurang lebih sekitar akhir bulan ini atau awal bulan depan
Ya, itu nanti akan ada pengumuman dari KK Indonesia. Selama 23 tahun di KK Indonesia, saya tidak pernah menemukan suatu terobosan KK seperti ini. Benar-benar ini luar biasa. Tidak ada satu leader pun tahu. Ya, tidak ada satu distributor pun tahu. Ini benar-benar sangat hebat. Karena ini ada kaitannya sama bisnis plan. Kalau bisnis plan ini apa ini? Kalau orang lama pasti mau dengar. Ya, jangan kaget kalau seorang Ruby, seorang Pearl, itu tiba-tiba penghasilannya itu bisa lompat gitu. Bisa tiba-tiba lompatnya itu 3 kali lipat. Kok bisa Pak ya? Bagaimana seorang Ruby dan Pearl? Tapi saya nggak boleh membocorkan, karena sekali lagi saya bilang, itu tidak ada gunanya, sebagus apapun bisnis plan KK, secantik apapun KK mengubah bisnis plan, tidak akan mengubah kalau Anda tidak punya mindset seperti seorang Charles Bull. Gitu. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Kejutannya memang kecil, tapi saya percaya itu akan dampaknya sangat besar. Sampai jumpa di Turki, ya, dan sampai jumpa di Amerika. Yang terdekat kita ketemu di CBC. Selamat malam, sukses untuk Anda. Be the best, go crown, go 1%. Salam hebat, luar biasa. And thanks God for